Matahari belum tinggi saat Letnan Sekar Ayu menyelesaikan latihan menembak di kawasan hutan latihan Kopassus di Batu Jajar. Peluh mengalir di wajah cantiknya yang tegas dan penuh wibawa. Baru saja ia menyimpan senjatanya ke dalam kotak penyimpanan ketika ponselnya bergetar di saku rompi. Di layar tertera nama yang membuat hatinya langsung mencelos, "Ibu." Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Suara ibunya terdengar parau dan terputus-putus. "Sekar, ayahmu ditangkap polisi." Mereka menyeretnya keluar dari rumah tanpa penjelasan. Sekar terdiam, tubuhnya mendadak kaku. "Apa? Ayah ditangkap? Untuk apa?" Suaranya meninggi, memecah ketenangan pagi di hutan latihan. Ibunya menangis di ujung sana, menjelaskan bahwa sekelompok polisi bersenjata lengkap mendatangi rumah mereka di desa dan menggiring ayah Sekar, Pak Rashid, seorang pensiunan guru dan tokoh masyarakat yang dikenal bersih dan taat hukum. Mereka bahkan tak memberikan surat penangkapan, hanya mengacungkan pistol dan membentak keluarga Sekar seolah menghadapi penjahat kelas kakap. Letnan Sekar segera berlari ke kantor komando, meminta izin darurat dari atasannya. Tubuhnya bergerak cepat, namun hatinya seperti terikat rantai kemarahan. Ia tahu ayahnya tak mungkin terlibat kriminal. Ayahnya adalah lelaki yang bahkan menegur orang buang sampah sembarangan, apalagi membantu jaringan kejahatan. Ini pasti ada yang tidak beres. Ia mengingat sebuah insiden beberapa bulan lalu, saat ayahnya menjadi saksi dalam sidang kasus tambang ilegal yang menjerat beberapa pejabat dan pengusaha. Sekar mulai merasakan hawa busuk dari balik peristiwa ini. Dalam perjalanan pulang ke desa, Sekar menggenggam erat ponselnya. Ia mencoba menghubungi polsek terdekat, namun petugas yang menjawab selalu mengatakan, tidak tahu, atau malah mematikan teleponnya begitu mendengar nama Pak Rashid. Ia merasa seperti sedang menghadapi tembok besar yang sengaja menutup informasi. Semakin ia mendesak, semakin tertutup semuanya. Ketika ia sampai di rumah malam harinya, ibunya masih terguncang, matanya sembab, dan halaman rumah dipenuhi jejak sepatu-sepatu bot polisi. Sekar memeluk ibunya, lalu duduk di ruang tamu yang berantakan, lemari dibongkar, buku-buku berserakan, dan foto keluarga jatuh ke lantai, retak. Tak ada surat perintah. Tak ada dokumen resmi, hanya intimidasi dan kekerasan. Mereka bilang ayahmu disangkakan terlibat membantu pelarian napi narkoba. Tapi itu tak masuk akal, Sekar, ayahmu bahkan tak kenal dunia seperti itu, bisik ibunya lirih. Mata Sekar menyala merah. Dalam hati, amarahnya mulai membakar. Malam itu, Letnan Sekar duduk sendirian di beranda, mengenakan jaket tempurnya sambil menatap langit yang mendung. Hujan turun pelan-pelan, membasahi wajahnya. Ia tak menangis, sebagai Kopassus, ia dilatih untuk tak larut dalam emosi. Tapi kali ini berbeda, ini tentang ayahnya, darahnya sendiri. Sekar tahu, jika hukum telah dibeli oleh uang dan kekuasaan, maka satu-satunya bahasa yang akan dipahami oleh para pengkhianat adalah kekuatan. Dengan suara pelan namun penuh tekad, Sekar berbisik pada dirinya sendiri, siapapun yang menyentuh ayahku, akan aku kejar, dan aku tumbangkan. Dan malam itu, seorang Kopassus wanita yang dikenal tenang dan disiplin, mulai menyusun langkah untuk perang pribadinya. Pagi masih kelabu saat Sekar mengenakan jaket hitam dan membawa ransel kecil berisi alat komunikasi, kamera saku, serta ponsel militer terenkripsi. Tak ada senyum di wajahnya. Ia berpamitan pada ibunya dengan kecupan singkat di dahi. "Ibu tenang, aku akan cari tahu semua ini. Dan aku pastikan ayah pulang dalam keadaan hidup." Suaranya datar, tapi mengandung bara yang siap meledak kapan saja. Di benaknya hanya ada satu tujuan, membongkar kebenaran. Langkah pertama, Sekar mendatangi kantor polsek tempat. Sang ayah disebut-sebut ditahan, namun yang ia temui hanyalah petugas piket yang gugup, terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. "Kami tidak tahu, Bu. Mungkin dibawa ke Polres, atau ke unit narkoba," katanya, menghindari tatapan mata Sekar. Tapi Letnan Kopassus tak mudah dibohongi. Ia mencium ketakutan yang mencurigakan. Dan yang paling ganjil, tak ada satupun nama Rashid dalam buku tahanan hari itu. Seolah sang ayah tidak pernah ditahan secara resmi. Sekar keluar dari polsek itu dengan rahang mengeras. Ia langsung menuju ke tempat teman lamanya, Dimas, seorang intelijen Polri yang pernah bekerja bersamanya dalam operasi lintas satuan. Dimas terkejut melihat Sekar muncul tiba-tiba, namun tak bisa menolak tatapan mematikan sahabat lamanya itu. Setelah Sekar menjelaskan semua kejanggalan, Dimas tampak gelisah. Ia menarik napas dalam-dalam,
lalu berkata lirih, "Sekar, kau harus tahu, ayahmu bukan ditangkap karena kasus narkoba. Dia dijadikan tumbal." "Tumbal untuk siapa?" desis Sekar, suaranya nyaris mendidih. Dimas mengalihkan pandangan. "Beberapa bulan lalu, ayahmu melaporkan aktivitas tambang liar di desa sebelah. Salah satu pengusaha tambang itu ternyata punya backing kuat di Polres. Mereka takut ayahmu buka suara lagi, jadi mereka buat skenario agar beliau terlihat seperti bagian dari jaringan kejahatan." Sekar mengepalkan tinju. Ia merasa seperti tertampar oleh kenyataan yang busuk dan memalukan. Hukum telah dibajak. Tak butuh lama, Sekar meminta Dimas memberikan data. Awalnya Dimas ragu, tapi akhirnya ia menyerahkan salinan file intelijen internal yang menyebut adanya penahanan tidak resmi terhadap Rashid oleh tim khusus yang dikoordinasikan Kompol Suryo, perwira kepolisian senior yang dikenal licin, ambisius, dan dekat dengan para pengusaha kotor. Lokasi penahanan bukan di kantor polisi, tapi di sebuah gudang tua yang dijadikan pos bayangan. Sekar memandangi peta lokasi itu. Gudang tersebut berada di pinggiran kota, jauh dari pemukiman, dan tak punya status legal sebagai tempat penahanan. Matanya menyipit. Ia tahu tempat seperti itu biasanya dipakai untuk interogasi liar, atau bahkan eksekusi gelap. Jantungnya berdebar. "Kalau mereka siksa ayahku," gumamnya. Ia tak berani melanjutkan kalimat itu. Tapi tubuhnya mulai bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang meledak-ledak di dada. Malam itu, Sekar kembali ke rumah dan berlutut di kamar, menatap foto keluarganya yang tersisa di dinding. Ia menyentuh wajah sang ayah dalam foto itu, lalu berdiri dengan mantap. "Aku akan cari kau, ayah. Dan orang-orang yang menyakitimu akan kubuat menyesal pernah menyentuh darahku," ucapnya dalam hati. Ia membuka ranselnya, mengambil pisau lipat Kopassus dan menyelipkannya ke pinggang. Perang ini belum dimulai. Tapi Sekar Ayu tahu, lawannya bukan hanya oknum polisi, tapi sebuah sistem yang melindungi kejahatan dengan seragam resmi. Malam yang hening tak mampu meredam gejolak dalam dada Letnan Sekar. Ia bersembunyi di balik semak tinggi di seberang asteris gudang tua asteris yang disebut sebagai lokasi penahanan ayahnya. Di tangan kirinya, sebuah kamera pengintai malam kecil merekam aktivitas mencurigakan di sekitar gudang. Dua pria bersenjata laras panjang tampak berjaga di depan pintu, dan satu mobil hitam keluar membawa kotak besi yang ditutup kain. Sekar mencatat semua detail, plat nomor, jumlah penjaga, pola pergerakan. Nalurinya sebagai pasukan elit menyala, ia tahu ini bukan fasilitas biasa. Ini tempat gelap yang dijaga oleh polisi-polisi kotor. Malam makin larut saat suara pelan terdengar dari headsetnya. "Sekar, ini Dimas. Aku masuk ke jaringan data Polres diam-diam. Aku temukan catatan yang dihapus. Ada nama ayahmu tertulis sebagai DPO pendukung pengkhianat negara. Mereka sengaja menciptakan dokumen itu, hanya untuk mengamankan satu nama, Kompol Suryo." Sekar mengepalkan tangan, napasnya terengah. Ia ingin langsung menyerbu saat itu juga. Tapi ia tahu, gerakannya harus cerdas, bukan emosional. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan, tapi membongkar semuanya. "Aku juga dapat satu info gila," lanjut Dimas. "Kompol Suryo punya hubungan dengan jaringan tambang ilegal internasional, dan dia memakai institusi sebagai tameng. Ayahmu terlalu bersih, Sekar. Itu sebabnya dia jadi ancaman. Mereka takut ayahmu buka suara ke media atau LSM." Sekar diam, tapi air matanya mengalir perlahan. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah. Saat ia sibuk melayani negara, ayahnya yang jujur justru diinjak-injak oleh orang-orang yang memakai nama negara untuk kejahatan. Tak lama, Sekar mengaktifkan mode malam kameranya. Ia memperbesar gambar dan detak jantungnya berhenti sejenak. Di balik jendela gudang yang sedikit terbuka, ia melihat siluet seseorang yang duduk di kursi, tangan terikat, kepala tertunduk lemas. Meski hanya sekilas, ia mengenali sosok itu, ayahnya. Pipi lelaki tua itu tampak lebam, dan tubuhnya menggigil. Sekar harus menahan jeritan. Ia menggigit bibir bawahnya sampai berdarah, menahan emosi yang menggelegak. Jika tidak, ia bisa saja langsung menerobos malam itu juga dan membuat markas neraka itu hancur berantakan. Tapi Sekar adalah prajurit Kopassus. Disiplin dan kesabaran adalah senjata utamanya. Ia mengambil langkah mundur, meninggalkan titik pengamatan. Di dalam pikirannya, ia mulai menyusun rencana, pengintaian penuh selama 24 jam, pengumpulan bukti visual, dan pelacakan pergerakan orang-orang kunci.
Tapi yang paling penting, ia harus mendapatkan skenario pemindahan ayahnya jika memang para oknum itu hendak menyingkirkan Pak Rashid secara permanen. Keesokan harinya, Sekar kembali menyamar. Kali ini, ia mengenakan jaket ojek online, lengkap dengan helm, dan mendatangi warung kopi di seberang kantor Polres. Ia tahu warung itu tempat para polisi biasa nongkrong dan bergosip. Di sana, ia mendengar percakapan dua anggota yang membenarkan bahwa orang tua keras kepala dari kampung itu sedang ditahan karena urusan atas perintah bos besar. Salah satu polisi bahkan tertawa sinis, kalau dia nggak nurut juga, palingan besok pagi udah dikubur di belakang gudang. Hati Sekar langsung bergemuruh, darahnya seperti mendidih, tapi ia tetap tenang, mencatat semua. Waktu tak banyak, nyawa ayahnya bisa melayang kapan saja. Dan Sekar sadar, tidak ada lagi jalan untuk bernegosiasi. Yang tersisa hanyalah satu opsi, melawan dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya sebagai prajurit tempur. Letnan Sekar Ayu duduk bersila di atas atap rumah kosong, tak jauh dari gudang penyiksaan yang menahan ayahnya. Angin malam menusuk tulang, tapi dinginnya tak sebanding dengan api di dalam dadanya. Di tangannya kini tergenggam tablet taktis militer menampilkan peta digital dan posisi kamera tersembunyi yang sudah ia pasang malam tadi. Ia mengamati satu persatu gerakan para penjaga. Setiap langkah mereka, setiap jam pergantian shift, semua telah ia hafal. Rencana penyergapan mulai terbentuk di kepalanya, dan detik itu juga, Sekar memutuskan, malam ini, ia akan bertindak. Ia menghubungi Dimas lewat kanal komunikasi aman. "Kau yakin tak ada backup dari dalam?" tanya Sekar. Suara di ujung sana terdengar berat. "Aku sudah coba ajak dua anggota reskrim yang masih bersih, tapi mereka takut. Kompol Suryo punya orang di mana-mana. Kalau ketahuan, mereka bisa hilang juga." Sekar terdiam, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, aku akan masuk sendiri. Tapi aku butuh satu hal darimu, *** data jadwal patroli dan jalur aman keluar masuk Polres ***. Aku mau obrak-abrik sarang ular itu dari dalam, satu persatu." Sekar bergerak cepat. Ia menyamar sebagai penyidik internal Mabes Polri. Dengan data rahasia dari Dimas, ia membuat ide palsu dan mencetak surat tugas investigasi. Dengan percaya diri dan aura militer yang kuat, ia memasuki kantor Polres yang dulu menjadi tempat ia sering singgah saat bertugas bersama TNI dalam operasi gabungan. Semua mata memandangnya, namun tak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Senyum Sekar dingin, matanya menyapu setiap ruangan seperti elang. Ia bisa mencium aroma kebusukan di udara, seperti bau darah yang belum sempat dicuci. Saat melewati ruang kasat narkoba, Sekar mendengar suara tawa dari dalam. Ia berhenti sejenak, lalu mengintip. Di balik pintu kaca, ia melihat Kompol Suryo sedang duduk santai dengan beberapa anak buahnya, memegang segelas kopi sambil tertawa membahas proyek tambang yang akan segera cair dana keamanannya. Sekar nyaris menendang pintu saat itu juga, tapi ia tahu, bukan saatnya. Ia mengambil ponsel kecil dari saku dalam, mengaktifkan perekam video, dan mendekat sembari berpura-pura mencari file. Beberapa kalimat kunci terekam jelas, termasuk, anak tua Rashid itu sudah tinggal tunggu waktu dikubur. Sekar berhasil keluar dengan rekaman itu. Tapi sebelum ia pergi, seorang anggota provos menghadangnya dan menatap ID-nya tajam. "Maaf, Bu, boleh saya periksa ulang surat tugasnya?" Sekar tahu itu sinyal bahaya. Ia tersenyum, lalu berkata tenang, "Tentu. Tapi saya harus laporkan dulu ke Jenderal Anton. Kau tahu kan siapa dia?" Nama itu membuat si provos langsung kaku. Jenderal Anton adalah tokoh Kopassus yang ditakuti, dan Sekar memang pernah ditugaskan bersamanya. Dengan langkah tenang, Sekar berjalan keluar, tapi matanya terus mengawasi siapapun yang menatapnya terlalu lama. Ia tahu dirinya sudah mulai dicurigai. Sesampainya di tempat persembunyian, Sekar membuka rekaman itu. Suara Kompol Suryo terdengar jelas membicarakan penganiayaan terhadap ayahnya, dan rencana pembuangan ke hutan tambang. Sekar tak bisa menahan tangis. Ia menangis dalam diam, air matanya jatuh ke lantai, tapi wajahnya tetap dingin. Ia menyentuh pelat besi kecil di lehernya, ** kalung identitas ayahnya ** yang selalu ia bawa sejak kecil. "Ayah, malam ini, aku akan membawa pulangmu. Dan orang-orang ini akan tahu arti dari keadilan seorang anak Kopassus." Langit malam perlahan memerah oleh cahaya senja terakhir. Di dada Sekar,
amarah menjelma menjadi keberanian yang tak bisa dihentikan. Ia mempersiapkan perlengkapan, asteris-asteris pisau taktis, granat asap, pelumpuh elektrik, dan tali perekat asteris-asteris. Tidak akan ada ampun, mereka telah menyiksa orang yang paling ia cintai. Dan malam ini, gadis cantik berseragam Kopassus itu akan menjelma menjadi badai yang menggulung seluruh sistem busuk. Perang kecil ini akan dimulai tanpa aba-aba. Dan ia akan memastikan, tidak akan ada satupun ular yang bisa bersembunyi dalam lubang seragam. Malam turun seperti jubah kematian. Letnan Sekar berdiri di atas tebing kecil, mengawasi gudang tua yang kini menjadi neraka pribadi ayahnya. Ia telah bersumpah dalam hati, malam ini, darah tak bersalah takkan jatuh lagi. Dengan wajah dingin dan mata tajam, Sekar mengenakan jaket gelap bertudung, menyembunyikan wajah cantiknya yang kini berubah menjadi bayangan pembalasan. Di pinggangnya terikat senjata kejut, pisau lipat Kopassus, dan 2 granat asap. Detik itu juga, ia mengatur napas. Mulai, bisiknya pelan, dan malam pun pecah. Sekar melesat seperti bayangan, melewati ilalang dan semak. Ia melempar batu kecil ke arah kanan gudang, sebuah taktik pengalih perhatian. 2 penjaga keluar, waspada. Tepat saat itu, granat asap meluncur ke tengah mereka. Dalam sekejap, kabut putih tebal menutupi pandangan. Suara batuk dan teriakan panik terdengar. Sekar muncul dari sisi lain, menusukkan pisau ke kaki salah satu penjaga dan melumpuhkan yang lain dengan alat kejut listrik. Ia bergerak tanpa suara, seperti hantu yang datang membawa dendam. Begitu masuk ke dalam gudang, Sekar merunduk. Lorong sempit dengan cahaya remang-remang membuat suasana seperti film horor. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa. Seorang pria bersenjata muncul. Sekar melompat dan menghantam dagunya dengan siku. Lelaki itu ambruk tanpa sempat bersuara. Jantung Sekar berdetak cepat, tapi langkahnya mantap. Di ujung lorong, pintu besi besar terlihat. Di balik pintu itulah, sang ayah berada. Ia menarik napas dalam, lalu meledakkan kunci dengan alat peledak mini. Pintu terbuka perlahan. Di dalam ruangan gelap dan bau darah, duduk seorang lelaki tua yang terikat dengan tubuh gemetar. "Ayah," bisik Sekar, suara lirihnya pecah oleh isak yang tertahan. Pak Rashid mengangkat kepala, matanya membelalak melihat sosok putrinya. "Sekar, astagfirullah, kenapa kau di sini?" Sekar segera memeluk ayahnya, memotong tali yang mengikat pergelangan dan kaki. "Aku di sini untuk menjemput ayah pulang. Mereka akan membayar mahal untuk ini semua." Namun suara alarm mendadak meraung dari luar. Sekar tahu waktunya sempit. Ia menggendong ayahnya ke pundak, lalu menembakkan granat asap terakhir ke arah lorong. Cahaya merah sirine mulai menari di luar, suara teriakan dan derap sepatu mendekat. Sekar keluar lewat jalur belakang yang sudah ia petakan sebelumnya. Tembakan liar menyusul di belakangnya. Peluru-peluru menembus malam, tapi Sekar berlari tanpa ragu. Adrenalin dalam tubuhnya menyatu dengan tekad. Tak ada yang bisa menghentikannya malam ini. Saat berhasil sampai ke motor trail yang ia sembunyikan, Sekar mendudukkan ayahnya di belakang, lalu melesat menerobos gelapnya hutan. Suara tembakan semakin jauh. "Pegangan yang kuat, iya!" teriak Sekar. Pak Rashid hanya bisa menangis. Bukan karena sakit, tapi karena rasa haru. Putrinya, seorang prajurit wanita, telah mempertaruhkan segalanya demi menjemputnya dari neraka. "Kau gila, nak, tapi kau penyelamatku," ucapnya lirih sambil menahan tangis. Setibanya di tempat aman, Sekar segera menghubungi Dimas. "Misi penyelamatan selesai. Ayah selamat. Sekarang giliran kita menyerang dari sisi hukum dan media. Aku punya semua rekaman dan bukti. Mereka akan tumbang." Dimas menjawab, "Kabar ini akan mengguncang. Tapi hati-hati, Sekar. Kompol Suryo bukan orang biasa. Dia akan membalas. Kau sudah membakar markasnya. Perang ini baru dimulai." Sekar menatap langit malam, penuh bintang. Tapi bagi dirinya, langit belum tenang. Ia belum selesai. Ini bukan hanya soal dendam pribadi. Ini soal kehormatan, soal menumbangkan kejahatan yang bersembunyi di balik lencana. Dan ia, Letnan Kopassus Sekar Ayu, tidak akan berhenti sampai semuanya runtuh. Keesokan paginya, Jakarta dikejutkan oleh berita mengejutkan di media sosial. Video pengakuan Kompol Suryo soal penyiksaan dan rencana pembunuhan terhadap mantan intelijen TNI, Rashid, viral di mana-mana. Video itu diunggah oleh akun anonim yang terhubung ke jaringan whistleblower militer. Dalam hitungan jam,
nama Kompol Suryo menjadi buah bibir nasional. Tapi Sekar tahu, ini baru permukaan. Ia sudah mengirim ayahnya ke rumah aman milik Kopassus dan kini fokus pada misi barunya, membongkar jaringan dalam Polri yang terlibat konspirasi besar ini. Di sisi lain, Kompol Suryo benar-benar murka. Di ruangannya yang kini dipenuhi asap rokok dan suara bentakan, ia menghantam meja dengan keras. "Sekar, anak haram itu berani menyerang langsung," teriaknya. Anak buahnya ketakutan. Salah satu dari mereka mencoba menenangkan, "Kita bisa bungkam kasus ini, Komandan. Kita punya koneksi ke pusat. Media bisa dibayar." Tapi Suryo menggeleng, matanya merah. "Ini bukan soal media, ini soal harga diriku. Sekar harus hilang, malam ini juga." Tak butuh waktu lama, sepasukan orang suruhan, preman bayaran bersenjata yang disamarkan sebagai tim khusus, dikirim menyisir titik-titik persembunyian. Sekar sudah memperkirakan ini. Ia berpindah lokasi setiap 4 jam, berganti kendaraan, dan menyamarkan jejak digital. Namun malam itu, saat ia berhenti di sebuah SPBU pinggiran kota untuk mengisi bensin dan mengatur ulang komunikasi, ia merasa hawa aneh. Seorang pria berbadan kekar mendekat, berpura-pura mengisi angin. Sekar mencium aroma bensin bercampur niat jahat. Saat pria itu menoleh, Sekar langsung tahu, mata pembunuh. Ia menoleh ke belakang dan benar saja, 2 motor mengapit dari 2 sisi. Sekar langsung menendang pompa bensin hingga memercik, menciptakan distraksi. Ia berguling dan mengambil senjata kejut dari dalam jaket. Dalam hitungan detik, 2 dari 3 penyerang roboh. Tapi 1 berhasil melukai lengannya dengan pisau. Sekar menahan sakit, lalu memutar badan dan menghantam rahang pria itu dengan siku keras. Tulang berbunyi, pria itu roboh dengan darah mengucur dari mulut. Dengan napas tersengal dan darah menetes dari bahu, Sekar kabur menggunakan motor curian. Dalam pelarian itu, ia menelepon Dimas. "Mereka mengirim pembunuh. Ini bukan cuma polisi kotor. Ini sindikat dalam. Kita harus naik level. Hubungi Jenderal Anton." Dimas terdiam sejenak. "Kau yakin, kalau kita seret Jenderal, ini bukan permainan kecil lagi. Ini perang." Sekar menjawab dingin, "Sudah dari awal ini perang. Sekarang waktunya aku bukan hanya mengobrak-abrik kantor polisi, tapi meruntuhkan sistemnya." Sementara itu, di Mabes TNI, Jenderal Anton menerima laporan khusus yang membuat matanya menyipit. Nama Sekar Ayu muncul sebagai pelapor investigasi independen. Saat anak buahnya membisikkan bahwa Sekar menyerbu markas polisi demi menyelamatkan ayahnya, Anton tersenyum tipis. Anak itu, darah Kopassusnya kental. Tapi dia sudah melangkah terlalu dalam. Ia memandang jauh keluar jendela. "Persiapkan tim bayangan. Kita akan turun tangan. Jika Polri tak mampu membersihkan dirinya sendiri, kita yang akan bersihkan mereka." Langkah Sekar kini sudah di luar batas hukum konvensional. Tapi bukan karena dia tak hormat pada hukum, justru karena dia mencintai keadilan, lebih dari siapapun. Dan jika harus menghadapi seluruh institusi demi membela kebenaran, ia tak akan mundur. Dalam dirinya kini tak hanya mengalir darah prajurit, tapi juga bara seorang anak yang telah kehilangan rasa takut. Malam itu, luka di bahu Sekar belum benar-benar pulih, tapi waktu tak memberinya pilihan. Ia berada di rumah aman milik mantan rekannya sesama Kopassus, Sersan Mayang, seorang prajurit wanita berhati baja yang pernah diselamatkannya di medan perang. Mayang membalut lukanya sambil bergumam, "Kau benar-benar gila, Sekar. Menyerbu markas polisi, menyelamatkan ayahmu, dan sekarang jadi buronan 2 institusi." Sekar tersenyum pahit. "Aku tak gila, Mayang. Aku hanya sudah muak melihat orang-orang baik diinjak oleh penjahat berseragam." Sementara itu, Kompol Suryo makin kalap. Ia mendapat kabar dari orang dalamnya bahwa Sekar telah menyerahkan sebagian bukti penyiksaan kepada Jenderal Anton. Malam itu ia memanggil orang yang selama ini jadi mata-matanya di lingkaran tentara, Mayor Raffi, seorang perwira tinggi yang ternyata diam-diam menjual data internal ke pihak luar. "Kau bilang dia bisa dikendalikan," bentak Suryo. Mayor Raffi menjawab dingin, "Sekar bukan prajurit biasa. Dia dibentuk untuk membunuh dalam diam. Kalau kau terus kejar dia tanpa strategi, kau akan mati." Di sisi lain, Dimas berhasil meretas akun bank rahasia milik Kompol Suryo. Ia menemukan aliran dana ratusan miliar rupiah yang masuk ke rekening para pejabat dan oknum petinggi, termasuk nama besar di institusi penegak hukum. Sekar menatap daftar itu dengan mata merah. Ini lebih dari sekadar konspirasi penangkapan.
Ini jaringan mafia hukum, dan kita baru melihat kulit luarnya. Ia tahu, satu langkah lagi akan membuatnya jadi musuh negara. Tapi ia juga tahu, negara yang dikuasai penjahat, bukan lagi negara. Tengah malam, Sekar menerima pesan terenkripsi dari Jenderal Anton. Datang sendirian, bawa bukti. Sekar pun menuju markas rahasia yang tak terdaftar di peta militer. Saat bertemu sang jenderal, Anton tak langsung bicara. Ia hanya mengamati Sekar dengan tatapan tajam seorang veteran perang. Ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku 2 dekade lalu. Karena itu aku akan bantu, tapi kau harus tahu, sekali kita buka ini ke publik, akan ada darah di mana-mana. Sekar menjawab tegas, darah sudah tumpah, Jenderal. Sekarang waktunya tumpahan itu diberi makna. Jenderal Anton pun mengaktifkan tim Bayangan Garuda, unit rahasia anti pengkhianatan negara yang jarang digunakan. Sekar ditunjuk sebagai pemimpin operasi nonformal, namun seluruh aksi mereka tidak akan pernah tercatat secara resmi. Dengan tim berisi prajurit elit dari Kopassus, Pashas, dan Marinir, mereka mulai menyusun rencana untuk menghancurkan jaringan yang dipimpin Kompol Suryo, dan menyelamatkan nama baik institusi dari dalam. Tapi di tengah persiapan itu, kabar buruk datang. Ayah Sekar, Pak Rashid, diculik kembali oleh orang-orang tak dikenal dalam penyamaran medis saat ia dirawat di rumah aman. Sekar nyaris membelah meja saat mendengar kabar itu. Tangannya bergetar, matanya basah. Mereka tak hanya ingin menghentikanku. Mereka ingin memukulku di titik terlemah. Ia memejamkan mata, menahan emosi. Tapi detik berikutnya, dia menatap ke arah timnya. Siapkan semuanya, ini tak lagi sekadar misi pembersihan. Ini penyelamatan terakhir, atau perang terbuka. Sekar kini bukan hanya seorang prajurit. Ia adalah api yang menyala dari luka, dari pengkhianatan, dari cinta anak kepada ayahnya. Ia tahu bahwa di balik wajah hukum yang bersih, ada luka busuk yang mengakar. Dan dia, satu-satunya wanita Kopassus yang berani menantang itu semua, akan jadi mimpi buruk mereka. Ruang briefing bawah tanah bergema oleh suara peta elektronik yang terbuka lebar, garis-garis merah menandai tiap rute pelarian penculik ayah Sekar. Bayangan Garuda, 8 prajurit lintas Matra bersenjata senyap, berdiri melingkar. Di tengah lingkaran, Sekar memimpin dengan tangan masih diperban, mata menyala. Target bergerak ke utara, keluar tol Bekasi pukul 23.17, lapornya, menunjuk titik merah yang berkedip. Semua tahu, jika konvoi itu mencapai gudang penampungan di Karawang, Pak Rashid akan lenyap selamanya. Dimas menekan tombol play, rekaman drone menampilkan van putih berlogo klinik palsu, diapit SUV hitam yang atapnya terbuka sedikit, lubang penembak. Suara mesin berat dan terputus-putus terdengar. Sekar mengepalkan tinju. Mereka pakai formasi, kereta mati. Siapapun mendekat, SUV belakang tembak dulu, van tabrak apa saja, SUV depan sapu jalan. Mayang tersenyum miring. Bagus, berarti cukup satu celah di tengah. Kau siap terbang, Letnan? Sekar hanya mengangguk sambil menyelipkan pisau karambit di lengan. Langit Jawa Barat diselimuti hujan rintik saat konvoi musuh melaju kencang di jalan provinsi. Tiba-tiba lampu seluruh ruas padam, bayangan Garuda sudah menyabot gardu induk. Dalam gelap pekat, sorot inframerah kacamata pasukan Sekar bersinar bak mata serigala. Mereka mengapit dari 2 sisi, motor trail tanpa lampu di kiri, SUV taktis di kanan. Sekar berada di jok belakang motor Mayang, lutut tertekuk, siap meloncat. Begitu van memperlambat laju di jembatan sempit, Mayang berteriak, sekarang. Sekar terbang seperti bayangan hitam, menukik ke atap van. Peluru dari SUV belakang memercik logam, tapi bayangan Garuda menyalakan granat flash di sisi berlawanan, membutakan penembak. Sekar merayap, membuka panel darurat, lalu menjatuhkan bom asap kecil ke kabin penahanan. Kepanikan pecah di dalam, batuk, teriakan, hentakan sepatu. Ia menjebol pintu samping dan masuk, cahaya lampu darurat menampakkan wajah ayahnya yang pucat, tangan terborgol, leher terpasang kolar bom. Sekar tercekat sesaat, jebakan itu karya Raffi. Tak sempat berlama-lama, Mayor Raffi menonjolkan diri di pintu depan van, pistol SOCOM diarahkan. Lepas helm, Letnan, atau leher ayahmu meledak. Jeritnya, menekan pemicu nirkabel. Sekar mengangkat kedua tangan, tapi mata elangnya menghitung detik. Ia melihat lampu indikator bom berkedip pola stabil, standby, bukan armet. Dalam sepersekian detik ia menyadari Raffi hanya menggertak demi waktu.
Sekar menjatuhkan diri, memutar tubuh, dan menancapkan karambit tepat ke pergelangan Raffi. Senjata mental, remote terlepas, melayang keluar kabin. Di saat yang sama, tim bayangan Garuda meledakkan SUV pengawal belakang dengan ranjau magnetik, kobaran api menyinari hujan. SUV depan mencoba kabur, tetapi kendaraan Jenderal Anton, truk lapis baja tanpa lampu, menutup jalan, meremukkan bempernya. Baku tembak singkat menggema di atas jembatan, lalu sunyi, sisa preman menyerah melihat laras-laras senapan terarah ke dada mereka. Sekar memborgol Raffi dengan borgol yang tadi membelenggu ayahnya, simbol pengkhianatan berbalik ke pemiliknya. Dimas naik ke dalam van, memeriksa kolar bom. Dummy, isinya cuma pemancar lampu, desisnya lega. Sekar merangkul Pak Rashid yang gemetar, menangis tanpa suara. Maafkan aku, ayah, tapi kita belum selesai. Ayahnya hanya menggenggam tangan putrinya, seakan mentransfer sepotong keberanian. Sekar lalu berbalik ke Raffi. Di mana Suryo? Raffi tertawa pahit, darah menetes dari bibir. Dia sudah siapkan panggung final di markas besar, 1 jam dari sekarang. Katanya, biar semua kamera melihatmu mati. Sekar menatap hujan yang makin deras, mencuci darah di jalan aspal. Di kejauhan, sirene polisi, resmi, mulai mendekat, terlambat, seperti biasa. Ia menoleh ke timnya, kita berangkat, malam ini selesai. Bayangan Garuda bergerak sigap, menyiapkan kendaraan. Dalam benak Sekar, hanya satu gambar tersisa, wajah Kompol Suryo di bawah telapak bootnya. Perhitungan terakhir telah tiba, dan badai yang ia ciptakan, kini siap menelan sang dalang. Markas besar tempat Kompol Suryo bersembunyi bukan sekadar kantor polisi biasa, gedung tua berlantai 4 yang dijadikan sarang elit busuk, penuh lorong tersembunyi, kamera tersembunyi, dan lapisan penjagaan yang tak lazim. Di halaman depannya, sejumlah polisi berseragam lengkap tampak berjaga, tapi Sekar tahu, tak semuanya bersih. Suryo tak akan berani terbuka seperti ini tanpa melibatkan sejumlah pejabat tinggi yang sudah ia suap. Ini bukan hanya penyergapan, ini penggerebekan terhadap lambang pengkhianatan institusi. Di ruang kendali bayangan Garuda, Sekar berdiri dengan baju tempur hitam penuh sisa darah dan lumpur. Ayahnya sudah dievakuasi, dan Dimas kini bertugas memantau dari atas gedung melalui drone senyap. Kita cuma punya 20 menit sebelum pasukan polisi netral datang. Kalau kita gagal, kita akan dilabeli teroris, kata Mayang dari radio. Sekar merespon dingin, justru karena itulah kita harus berhasil. Dunia harus tahu siapa monster sebenarnya. Ia menatap pintu gerbang markas, malam ini, tak ada jalan pulang selain menembus neraka. Saat granat kejut dilempar ke pos penjagaan depan, semua meledak dalam kehampaan cahaya putih dan suara membungkam. Sekar melesat ke dalam, menumbangkan 2 polisi bayaran dengan 2 pukulan beruntun, lalu membuka jalan bagi timnya. Lantai 1 dihajar dalam 2 menit, lorong-lorong penuh dengan perlawanan ringan. Mereka tahu, Suryo ada di lantai 4, ruang intel rahasia yang dijaga ganda. Tangga utama sudah dijebak ranjau, tapi Sekar tahu jalan alternatif, saluran lift tua. Yang pernah digunakan saat pelatihan investigasi dahulu. Dengan satu tangan memegang kabel baja, Sekar meluncur naik ke lantai 4 melalui lorong lift gelap. Sesampainya di atas, ia mendorong panel logam dan keluar ke ruang penyimpanan. Suara langkah pasukan Suryo terdengar semakin dekat. Sekar memasang senapan ke bahunya, menarik napas, lalu bergerak seperti bayangan. Dalam waktu 2 menit, 3 tubuh penjaga tumbang diam-diam. Hingga akhirnya, ia mendobrak pintu utama ruang intel, dan di sanalah dia, Kompol Suryo duduk di depan layar besar, menyiarkan segala kejadian malam ini secara langsung ke berbagai media nasional. Selamat datang di akhir pertunjukan, Letnan Sekar, kata Suryo sambil berdiri, mengenakan rompi anti peluru dan memegang pistol Desert Eagle. Di belakangnya, 2 orang jaksa dan seorang jenderal polisi yang Sekar kenal dari berita, semua terlihat tegang. Kau pikir bisa membuktikan segalanya? Bahkan kalau kau menembak kami semua malam ini, media akan bilang kau pemberontak gila. Sekar tak menjawab, ia hanya berjalan perlahan, pistol di tangan kanan, dan sorot matanya menusuk tajam. Kau lupa satu hal, Suryo, katanya lirih. Aku tak butuh opini publik. Aku hanya butuh keadilan untuk ayahku. Tiba-tiba, dari layar besar, suara Dimas menyela, live streaming yang diretasnya menayangkan rekaman penyiksaan Pak Rashid oleh Suryo dan rekan-rekannya.
lengkap dengan tanggal, wajah, dan suara. Para jaksa yang berdiri langsung pucat pasi. "Kau pikir aku datang sendirian?" Sekar melangkah maju. Suryo mulai panik, menarik pelatuk, tapi Sekar lebih cepat, tembakan presisi menghantam pundaknya, membuat pistol mental. Ia berlutut kesakitan, lalu mendongak dengan wajah amarah yang tak bisa menerima kenyataan. Sekar mendekat, menempelkan laras pistol ke jidat Suryo. "Ayahku disiksa karena menolak jadi kaki tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu menghirup udara bebas lagi," katanya dengan suara gemetar menahan tangis. Tapi saat semua mengira peluru akan meledak, Sekar menurunkan senjatanya. Ia menatap ke arah kamera drone yang masih menyiarkan. "Biarkan dunia tahu bahwa kita masih punya cara lain selain darah." Tim bayangan Garuda masuk dan memborgol Suryo serta para pejabat itu, satu persatu. Gedung itu kini jadi simbol kehancuran kejahatan berseragam. Malam itu, langit Jakarta masih diguyur hujan deras. Tapi di hati Sekar, ada sedikit terang yang menembus gelap, keadilan belum mati. Ia tahu, perjalanan ini belum usai. Masih banyak luka yang harus dibalut, institusi yang harus dibersihkan. Tapi untuk malam ini, sang ayah bisa tidur dengan damai. Dan dirinya, sang Kopassus wanita cantik yang mengamuk demi darah dagingnya, telah menuntaskan janji seorang anak bahwa cinta dan keberanian bisa mengguncang bahkan dinding paling kokoh dari hukum yang bengkok. Keesokan paginya, langit Jakarta tampak lebih cerah, meskipun hujan semalam masih meninggalkan jejak di jalan-jalan basah. Sekar berdiri di tepi balkon gedung bayangan Garuda, menatap kota yang perlahan bangun dari tidurnya. Di tangan kanannya, sebuah surat dari presiden yang diserahkan oleh Dimas semalam, berisi penghargaan atas keberanian dan dedikasinya. Namun, penghargaan itu tak mampu menghapus rasa sepi yang menggantung di hatinya. Meskipun ayahnya kini bebas, masa lalu mereka tetap meninggalkan luka yang dalam, dan malam itu, perang yang dimenangkannya, hanya bagian dari perjalanan yang lebih panjang. Sekar menatap ke arah gedung tempat ia menuntaskan misinya semalam. Kompol Suryo kini ditahan, bersama dengan seluruh jaringan kotor yang membiayai operasi kriminal mereka. Keadilan seolah baru saja dipulihkan, tetapi kenyataan bahwa sistem ini tetap rapuh dan rentan pada korupsi masih membayang di pikirannya. Meski para pejabat yang terlibat kini dalam proses hukum, Sekar tahu bahwa perjuangan mereka takkan pernah selesai. Ia masih merasa ada yang harus diperbaiki, pembalasan terhadap para oknum yang terlibat masih terasa kecil dibandingkan kerusakan yang telah mereka timbulkan di masyarakat. Saat Sekar berjalan keluar dari ruang briefing, matanya bertemu dengan Mayang yang baru saja turun dari motor trail. Wajahnya tampak lebih tenang, meski ekspresi di matanya menunjukkan sebuah pergulatan batin yang sama. Mayang, yang selalu menjadi pendampingnya dalam operasi ini, menatapnya dengan serius. "Kau tahu, Sekar, kita mungkin sudah membersihkan beberapa bagian dari sistem ini, tapi tak ada yang bisa menjamin kita akan menang dalam waktu lama. Selalu ada yang menggantikan mereka yang jatuh," kata Mayang, suaranya tenang, namun penuh beban. Sekar mengangguk pelan, meresapi setiap kata Mayang. "Aku tahu," jawabnya, "dan itu yang membuatku tidak bisa berhenti. Aku takkan biarkan apa yang telah mereka lakukan pada ayahku terulang lagi pada orang lain." Ia menggenggam erat senapan yang kini sudah tak terpasang di tubuhnya, sebagai simbol bahwa meskipun operasi ini telah selesai, perjuangan masih berlanjut. Sekar tahu, ia harus tetap berjaga, karena saat satu pintu tertutup, pintu lain akan selalu terbuka bagi mereka yang mencari celah. Saat itu, Dimas mendekat dengan laporan terbaru. Wajahnya penuh rasa lega, tetapi matanya tetap tajam seperti biasa. "Sekar, ada kabar terbaru. Suryo dan seluruh jaringannya kini sedang diperiksa lebih lanjut," tapi Dimas berhenti sejenak, mengalihkan pandangannya. "Ada yang lebih besar, yang menunggu. Suryo hanyalah satu bagian dari sistem yang jauh lebih besar." Sekar menatapnya, menunggu kelanjutan kata-kata Dimas. "Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya hubungan langsung dengan beberapa tokoh politik di tingkat tinggi, beberapa orang yang kau kenal." Sekar menarik napas dalam-dalam. Semua yang telah dilaluinya, semua yang telah dihancurkan, ternyata hanya sebagian dari permainan yang jauh lebih besar. Suryo hanyalah ujung dari jaringan yang menggerogoti sistem ini selama bertahun-tahun. Ia merasa terpojok, namun di saat bersamaan, ada api yang menyala di dalam dirinya. "Jika mereka mengira aku akan berhenti hanya karena satu kemenangan, mereka salah," gumamnya. "Ini baru permulaan. Namun,
Di tengah perasaan itu, ia juga sadar bahwa keputusannya untuk terus melawan mungkin akan mempengaruhi hidup orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang yang telah membantunya, seperti Mayang, Dimas, dan tim bayangan Garuda. Sekar berpaling ke arah mereka. Kita mungkin tak bisa mengubah dunia dalam semalam, tapi kita bisa memilih untuk tidak diam dan membiarkan mereka menang. Kata-kata itu membawa kedalaman pada tekadnya yang semakin kuat. Hujan berhenti dan matahari mulai menembus awan, seolah memberikan harapan baru. Sekar melangkah keluar dari gedung bayangan Garuda, menatap Jakarta yang penuh tantangan di hadapannya. Ia tahu jalan yang akan ditempuh ke depan penuh dengan bahaya dan pengorbanan, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Tak ada lagi rasa takut yang membelenggu, hanya sebuah keyakinan bahwa keadilan yang dia impikan, meski belum sempurna, adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan. Sekar menatap ke horizon yang jauh, merasakan udara pagi yang segar.